Maka tidak ada negara di dunia manapun ya yang memiliki keilmuan, tidak ada ilmu rawarontek, napak sancang, halimun, saipi angin, dari semua ilmu kebal ya, hmm, yang sebetulnya sehebat Nusantara ya. Nah, barangkali di dalam sejarah Nusantara ya sahabat, sesungguhnya adalah dikisahkan bagaimana mereka para pangeran, para apa namanya panglima ya, ya, ya barangkali mungkin Anda sahabat-sahabat pernah menonton film apa namanya Kerajaan Madangkara dan lain sebagainya. Dan begitu banyak sesungguhnya ya, tetapi pada malam hari ini Abah akan menjawab sesungguhnya secara hakikatnya bagaimana. Sesungguhnya yang disebut orang yang kebal tadi, apakah perlu kita kebal tadi semua? Apakah kita harus toyul ardi dengan melipat bumi dengan saipi angin berlari sangat cepat? Kita berada pada satu titik pada secara hakikatnya itu bagaimana sesungguhnya? Ya itu. Nah, kemudian juga sama dengan ilmu adalah lampah lumpuh ya. Kemudian rawa rontek, aji halimun. Kemudian juga adalah ilmu saipi angin, kebal dan lain sebagainya. Dahulu adalah mereka itu adalah bagaimana meringkas bumi dengan ilmu saipi angin. Dan demikian pula para aulia Allah saat itu bahkan mungkin jauh sebelumnya adalah mereka berbicara dengan telepati sahabat ya. Apakah pertanyaannya bah sekarang masih bisa dilakukan itu semua? Banyak yang bertanya kepada Abah tentang ilmu-ilmu itu. Apakah Abah punya ilmu kebal? Dulu di majelis Abah ini adalah padepokan sebetulnya adalah di mana pada saat itu adalah kita di sini adalah sudah biasa ya sahabat-sahabat yang ingin kebal dan lain sebagainya adalah kumpul di sini dulu di tempat Abah. Bahkan ada sahabat-sahabat tentara yang dikirimkan ke Timur Timur saat itu adalah ke sini dulu supaya dia kebal tadi semua. Jadi kita ini ada kebal secara itu. Tetapi pada saat Abah sudah belajar tentang ilmu hakikat, maka marilah kita tarik ilmu saipi angin, ilmu kebal, aji halimun, tawarontek, lampah lumpuh. Ini adalah pada kehidupan adalah. Karena ada filosofis yang sesungguhnya adalah ternyata juga dulu adalah sahabat para empu kenapa memiliki adalah kelebihan-kelebihan yang apa namanya khawarikulil adat itu adalah karena mereka mampu memahami ilmu ini dengan baik. Nah, contohnya adalah bagaimana adalah ilmu kebal semua ya. Anak Abah dulu waktu masih berusia belasan tahun SMP ya. Maka pada saat di tempat Abah ada pelatihan ilmu kebal termasuk adalah bagaimana apa namanya anti peluru dan lain sebagainya, tidak mempan ditembak, tidak mempan dengan golok dan lain sebagainya. Ya memang ada ilmu-ilmu itu sahabat ya. Bahkan di tempat Abah dulu, anak Abah waktu masih usia SMP, pulang dari sekolah itu penuh adalah wajahnya itu adalah dengan diuji teman-temannya dengan silet gol semuanya. Sehingga kelihatan tapaknya saja gitu. Nah disitulah yang menjadikan penyadaran pada Abah saat itu adalah bahwa ilmu itu adalah akan membawa kepada kesombongan. Merasa hebat, merasa gagah dan lain sebagainya. Nah oleh karena itulah yang harus dipahami secara hakikatnya supaya ilmu itu adalah berguna untuk kita kembali pada Allah. Ternyata mereka-mereka adalah telah ada menghakikatkan, ada pandangan lain tentang apa namanya ilmu kebal, bukan kebal lagi terhadap golok. Ya, hari ini Abah jangankan oleh golok, oleh semut aja udah sakit semua. Ya. Hari ini boro-boro kita dengan ilmu-ilmu yang aneh, gitu kan. Betul-betul adalah menjadikan seonggok daging dan tulang yang tidak punya daya dan kekuatan. Tapi kelihatannya memang kalau Abah menyaksikan termasuk pengarsa Abah, guru Abah sendiri, pengarsa Abah Anom adalah beliau belajar ilmu kesaktian dari beliau banyak mencari ilmu kesaktian dulu itu. Sebelum beliau menjadi seorang mursyid yang luar biasa dari semua ya.
Maka kisah beliau tentang berguru kepada Ang Mumu adalah di di Cimelati, ya di Cicurug, diantarkan oleh pengarsa Ang Muhaimin Aziz, ya, adalah dalam rangka memahami ilmu silat. Nah, ini juga silat. Bagaimana silat itu adalah berkaitan juga adalah silat itu dengan ilmu tauhid. Bagaimana ilmu rawa rontek berkaitan juga dengan tasawuf. Bagaimana saipi angin sebenarnya berkaitan dengan tasawuf. Bagaimana ilmu lampah lumpuh berkaitan dengan tasawuf. Kita tidak usah sekarang menundukkan siapapun. Kita sekarang tidak usah kebal daripada benda apapun. Kita tidak usah Aji Halimun bisa sembunyi dari siapapun. Nah, mari kita pahami. Ini buat siapa tadi, Mas Suradi, ya, Suwardi, ya, dan juga siapa Mas Bambang, Mas Adi, ya, yang bertanya kepada Abah tentang ilmu kebal tadi semua. Kata Abah, iya kita harus kebal. Nah, setiap zaman membutuhkan. Maka ilmunya pun adalah senjatanya pun beda-beda. Maka hari ini marilah kita kebal dari sahabat. Kebal dari apa? Kita harus kebal dari hinaan orang. Kita harus kebal dari merasa miskin. Kita harus kebal dari penyakit. Kita harus kebal dari merasa sombong. Kita harus kebal bukan berarti lagi kebal, artinya adalah bukan berarti tidak tembus dengan golok, dengan panah, dengan peluru. Tapi hari ini adalah kebal dari segala apapun yang menyerang kita dalam kehidupan di akhir zaman. Bagaimana modernisasi sekarang, kebal terhadap teknologi yang bisa merusak keimanan. Kebal daripada teknologi yang bisa merusak pemandangan dalam pola pikir. Kebal dari pemandangan adalah yang salah memandang kepada segala perkara. Itu kebal artinya. Kebal dimarahi mertua, kebal dimarahi dengan berseteru dengan saudara lain, kebal. Artinya orang kebal itu bukan berarti yang terbaik, maka kebal dalam arti secara tasawuf adalah kebal daripada sifat-sifat madmumah tadi semua, ya. Ini yang harus dipahami tentang adalah ilmu-ilmu karuhun kita dahulu. Ya, memang orang dahulu termasuk juga adalah Prabu Surawisesa. Beliau adalah orang kebal, sahabat, ya. Nah, inilah barangkali hari ini Mas Bambang, ya. Kalau menurut Abah hari ini yang kita tidak perlu kebal dari golok. Kita tidak perlu kebal dari peluru. Yang harus kebal adalah bagaimana kita daripada adalah ujian zaman. Harus kebal dari segala sifat-sifat buruk pada tubuh kita. Itu saja kalau menurut Abah adalah insya Allah ilmu kebal itu berguna pada saat kita sudah. Maka berkaitan antara ilmu kebal dengan saipi angin. Dulu saipi angin sebetulnya adalah khodamnya adalah Abah tahu, masih apal tadi semua, ya. Tapi kalau menurut Abah bukan di situ hari ini. Tidak perlu lagi kita meringkas bumi dengan toyul ardi, bisa berlari dengan seperti angin, berada seperti angin, maka marilah kita adalah dengan saipi adalah saipi pikiran, bagus pikiran, saipi itu adalah bagaimana kita bisa adalah dengan cepat mengambil segala kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Itulah cepat dalam mengambil tobat. Maka wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Bergegaslah. Itulah adalah saipi sesungguhnya, ya. Walaupun dulu ada Prabu Surawisesa, kemudian juga adalah Kian Santang. Beliau dua ini bisa melanglang dunia dengan ilmu saipi angin. Tapi untuk hari ini kata Abah adalah marilah kita rubah paradigmanya menjadi saipi angin, menjadi tasawuf, menjadi akhlak, menjadi adab, supaya kita adalah beradab pada manusia, beradab pada Allah, beradab pada Rasulullah. Itulah saipi. Maka hari ini saipi anginnya tidak butuhkan kepada kita adalah toyul ardi, melipat bumi, berlari cepat, tapi berlarilah cepat untuk melakukan kebaikan. Itu saja sebetulnya. Berlarilah cepat dalam bertobat dari semuanya. Ya, maka bersihkan pikiran kita. Itulah saipi. Saipi pikiran dari semua. Orang yang sudah baik pikirannya, maka insya Allah nasibnya juga akan baik. Karena pikiran itu adalah seumpama Arjuna, sahabat. Maka Abah suka umpamakan tubuh kita adalah Drupadi, sementara jiwa kita adalah
merupakan Yudhistira yang bijaksana, kemudian adalah power kita, energi kita adalah Bima, tetapi pikiran kita adalah Arjuna. Nah, hari ini sesungguhnya banyak manusia gagal karena tadi kurang baik pikiran. Sementara tidak baiknya pikiran adalah datang daripada dada yang tidak baik. Maka itulah Allah menyuruh kita adalah memberitakan kepada kita ada qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti beruntungnya orang yang bersih hatinya. Ada faqad khaba man dassaha, dan sungguh ada rugi orang yang buruk adalah hatinya. Maka itulah nanti harus diramu ilmu ini dengan ilmu Aji Halimun dari semua. Aji Halimun dulu adalah ada secara syariatnya. Dan saya menyaksikan pada kisah-kisah yang diceritakan oleh kakek buyut saya. Mama Kiai Haji Junaidi, Mama Kiwiyah, Mama semua adalah guru Mama Hanafi, Mama Soleh Hanafi ya, dari kakek-kakek saya adalah mereka. Saya dengar dalam kisahnya zaman perjuangan Belanda itu memiliki ilmu adalah Aji Halimun. Jadi setiap Belanda, Jepang yang datang menyergap beliau kelihatan ada dari jauh, tapi adalah pada saat beliau didatangi tidak ada, sahabat. Seperti kayak ilmu Fata Morgana, itulah Aji Halimun. Tapi untuk konteks kekinian, kata Aji Halimun pada saat kita satukan pada ilmu tasawuf menjadi akhlak adalah bagaimana kita dalam menghilangkan diri tadi semua. Bagaimana kita menafikan diri, itulah Aji Halimun. Adalah bagaimana kita tidak merasa pengakuan diri, itu Aji Halimun. Maka disitulah adalah hari ini kebahagiaan manusia tergantung seberapa kuat, seberapa bagus kita adalah pertama tadi adalah saya pikiran. Yang kedua adalah ilmu kebal. Bagaimana kita kebal kepada sifat-sifat madmumah. Kebal dari segala apapun teknologi yang bisa merusak akidah. Kebal dari segala apapun perkataan-perkataan orang yang kita harus kebal. Jadi orang yang mudah bereaksi terhadap, maka itu tadi Abah sudah punya ilmu kebal. Maka orang mensesatkan, menajiskan, apapun Abah udah kebal tadi semua ya. Itulah kebal, sahabat ya. Karena kalau seandainya tidak kebal, maka kita akan rusak pikiran. Maka tidak mungkin bisa menerapkan saya pikiran tadi semua ya. Jadi kalau Abah menyampaikan dalam ilmu kebal itu, pada saat orang menjelekan kita, jangan kamu ukur kata-kata yang keluar dari ucapannya. Tetapi yang kita harus latih kepada orang yang kebal adalah siapa yang berkalamnya itu. Jadi untuk kebal dari perkataan adalah sesungguhnya yang harus kita lihat adalah siapa yang berkalam itu. Ya, itu ilmu kebal. Untuk kebal dari pendengaran tadi semua, nah, siapa yang mendengar? Kalau kita sudah tahu siapa yang mendengar, siapa yang berkalam, siapa yang mendengar, yang berkalam dan yang mendengar ternyata satu. Maka disitulah kita akan kebal dari segala. Maka tubuh ini akan bahagia. Tidak digonjang-ganjing dengan anggapan-anggapan yang salah terhadap makhluk. Jadi sahabat, Abah sering sampaikan kalau kenapa ada judul orang pelit, orang ini, orang kepo, gitu kan, orang pemarah. Itu adalah sebetulnya karena orang bersangkutan belum kebal. Dalam arti dia terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang dia lakukan. Itu artinya tidak kebal dari semuanya. Maka kalau Abah lebih memilih daripada kebal tubuh, lebih baik kebal itu. Karena insya Allah akan kebal tubuh tidak membawamu kepada kebahagiaan. Tapi pada saat engkau kebal daripada gunjingan orang, engkau kebal daripada fitnahan orang, engkau kebal daripada penuduhan orang, engkau kebal daripada segala apapun yang menyerangmu, yang sifatnya adalah merusak hatimu dan perasaanmu, rasamu, itu justru akan mempengaruhi adalah kepada pikiranmu. Maka itulah sesungguhnya harus dipahami ya sahabat. Mas Bambang, Mas Adi semua, Mas intinya bahwa kebal hari ini, Saipi hari ini, Aji Halimun hari ini bukan tentang bagaimana kita menghilang di hadapan orang, tapi bagaimana adalah menghilangkan pengakuan adanya diri, adanya wujud diri. Siapa yang itulah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai la maujudun bihaqillallah. Itulah ilmu Aji Halimun. Aji Halimun, nah walaupun pada saat titik tertentu, nah itu akan muncul juga pada dirimu. Tentang
toyul ardi tadi dengan saypi angin, kemudian juga akan kebal juga kamu tadi semua, karena pernah ada sebuah kecelakaan kecil kepada Abah, ada pada mesin pemotong di sebuah pabrik yang dimana dia jatuh gitu kan tadi. Sebetulnya besi aja bisa putus, kena jari ternyata tidak gitu kan tadi. Ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang kita harapkan, bukan sesuatu yang kita demokan. Walaupun yang sebetulnya kita kebal, dalam arti adalah kebal yang secara tasawuf, ternyata bisa juga tubuh ini adalah, nah, inilah asal syaratnya adalah bukan untuk show, adalah untuk apa-apa. Demikian pula dengan saypi angin. Maka banyak orang yang dikisahkan bisa pergi ke satu tempat, berada pada tempat, bersamaan dia di beberapa tempat, itu sebetulnya juga saypi angin. Walaupun yang bersangkutan, Abah jamin dia tidak akan menyadarinya. Abah jamin dia tidak akan mengerti, gitu kan tadi semua. Ya. Jadi yang disebut saypi di dalam konteks kekinian supaya berdaya guna buat kebahagiaan kita adalah bersihkan pikiran, sayap pikiran. Itu tadi semua. Ya. Demikian pula dengan apalagi rawa rontek. Nah, bagaimana rawa rontek? Dulu rawa rontek itu adalah sebuah ilmu, adalah kedugalan, adalah ilmu buhun sebetulnya yang ada di Pulau Jawa, sahabat. Yang mana manusia itu tidak bisa mati. Ya, manusia itu adalah tidak bisa dimatikan, maka kenapa? Orang yang terputus dengan rawa rontek itu tidak boleh menyentuh tanah bahasanya. Tetapi dalam konteks kekinian, nah itu Gus tadi. Rawa rontek itu adalah bagaimana kita menyambungkan silaturahmi tadi. Atau juga bisa saja orang yang memiliki jiwa rawa rontek adalah sama. Bagaimanapun gagalnya kamu dalam riadoh, dalam usaha, dalam ikhtiar, bangkit lagi. Itu yang diambil positifnya rawa rontek. Bukan berarti adalah darahmu nyambung lagi, tulangmu nyambung lagi, walaupun dulu itu ada begitu. Tapi kalau menurut Abah hari ini dalam konteks kekinian, rawa rontek adalah bagaimana kita adalah menyambungkan orang yang terputus. Karena pada dasarnya tauhid itu adalah wahada yuwahidu tauhidan, menyambungkan. Adalah bagaimana adalah tauhid itu adalah menyatukan, itulah rawa rontek. Atau pada diri sendiri juga sama. Bisa pecah secara kelompok atau juga bisa adalah karena misalnya kita adalah down gitu kan. Jatuh keyakinan setelah gagal dalam melakukan sesuatu, bangkitnya kembali kita itu boleh dianggap sebagai rawa rontek semua ya. Untuk konteks kekinian, maka jangan menyerah, jangan putus asa, jangan juga kita adalah merendahkan rahmat Allah gitu ya pada kita.